Selamat datang kembali teman-teman di dunia Tokusatsu bersama AA di sini, dan seperti yang AA sudah janjikan di channel Arif ya, AA di sini bakalan ngebacotin tentunya terkait debut dari Final Form Geats, yaitu Geats 9 yang sudah debut di hari Minggu kemarin tanggal 4 Juni 2023. Bagi teman-teman yang pengen melihat reaksi terkait debut Geats 9 ini atau episode 38 Kamen Rider Geats, silahkan langsung cek aja videonya di channel A Arif. Monggo ya, langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Baiklah, seperti yang sudah AA janjikan ya, jadi di video ini tuh AA pengen ngebacot. Lagi-lagi ngebacot ya. Ini bukan video bahasan episode 38, meskipun A mau ngasih tahu ya. A mau ngasih tahu di awal bahwa episode 38 Kamen Rider Geats bagus ya, bagus. A suka dengan episodenya ya. Jadi seperti yang A sudah bilang ya, A di sini bakalan ngebacotin tentang si debut Geats 9 ini, teman-teman ya. Dan gimana bagi teman-teman semua yang sudah nonton episode 38 Kamen Rider Geats, silahkan komen aja di kolom komentar di bawah ya. Baiklah, langsung saja bakal ngebacotin satu persatu debut dari Geats 9 ini. Kita mulai dulu dari apa dulu ya kira-kira? Kayaknya sih DX-nya dulu ya teman-teman. DX-nya tuh kalau gak salah Boost Mark 9. Itu DX buat tentunya si Ace bisa berubah menjadi Geats 9. Itu ternyata kalau teman-teman sudah lihat di di video tutorial dari channel Bandai-nya langsung, itu sebenarnya udah dikasih lihat ya cara mendemonstrasikan Boost Mark 9 ini, Rise Buckle-nya ini menjadi nantinya ya Geats 9 ini, itu ternyata cukup berbeda ya. Kalau teman-teman lihat di Henshin sequence-nya yang tentunya di episode 38, itu si Ace ya harus ngebuka dulu Boost Mark 9-nya ini ya. Rise Buckle-nya jadi dua bagian terus dipasang kan. Tadinya satu, terus dibagi dua. Itu Rise Buckle-nya ini yang Boost Mark 9 beneran tebal banget kalau lihat ya. Gak tahu kalau misalkan nanti dijualnya apakah setebal itu juga, tapi menurut Asi bakalan tebal banget. Itu setelah dilepas gitu ya teman-teman, itu langsung dipasang, dipasang dan di revolve on, terus dipencet lagi. Itu belum selesai, itu dipencet lagi setelah di revolve on. Itu proses istilahnya Henshin menjadi Geats 9 ya, aka Final Form si Geats. Kalau di episode 38 ini si Ace ya berubah seperti itu, dan suka sih, suka. Dan untuk jinglenya sih menurut AA keren, 11-12 dengan jinglenya Zero Two. Tapi tetap ya, entah kenapa yang paling memorable sejauh ini jingle Final Form itu ya di era Rewa ya, itu adalah tetap ya Cross Saber. Itu jinglenya beneran nempel banget di telinga sampai detik ini. Untuk VFX-nya sendiri, VFX si Geats 9 ini ketika Ace mau berubah jadi Geats 9 itu bagus ya. Tentunya harus mewah ya, karena ini Final Form tentunya efek-efeknya tuh atau CG-nya tuh harus mewah. Aku suka ya ketika Ace kayak gini kan, set gitu, kayak ngebuka kunci istilahnya, dan di situ muncul kayak ada seekor QB. Hewan rubah yang sepertinya ini gak tahu berbeda atau sama dengan rubah yang motor itu ya, teman-teman juga tahu. Kayaknya sih mungkin sama ya. Dan ini ternyata si rubah berekor 9 ini yang akan istilahnya menjadi armor bagian atas bagi Geats 9. Nah, kalau teman-teman tahu, itu bagian armor yang atas itu yang di Geats Boost Mark 3 ya, itu jadi bagian bawah ya, jadi kaki. Karena kan udah di revolve on, yang tadinya di atas tuh armor, sekarang pindah ke kaki. Nah, untuk bagian atasnya ini yaitu si rubah ini ya, yang menurut A keren, mirip-mirip kayak apa ya? Mirip-mirip kayak Sensei ya. 11-12 ini ya. Si QB armor badannya si Geats 9 itu keren. Itu berubah ya jadi bagian armor si Geats 9 ini, dan tentunya jadi bagian ini ya, visor Geats 9 ini gitu. Dan ini menurut A keren.
Untuk Henshin-nya juga keren, Henshin posenya, Henshin sequence-nya. Ini si Geats9 ya S on the way berubah menjadi Geats9. Keren lah ya menurut A pribadi. Nah, untuk fighting sequence-nya ya atau debutnya. Menurut A sih gini ya. 2 jempol. Suka lah, A suka banget dengan debut atau fighting sequence dari Geats9 ini. Apalagi kan ini debutnya ya diiringi dengan langsung opening dari Kamen Rider Geats, yaitu Trustless ya, yang tentunya ini menambah kesan fighting sequence Final Form Geats ini semakin epic istilahnya gitu. Karena kalau teman-teman tahu kan di episode 38 ini itu gak ada opening songnya ya, jadi itu openingnya dipindahkan ke debut sequence dari Geats9 ini. Ini keren lah menurut saya, bagus, cocok, pas lah. Dan ternyata si Geats9 ini punya semacam kekuatan yang luar biasa, sudah tidak bisa ditandingi lagi ini kekuatan Geats9 ya. Dengan adanya campur tangan dari Mama Mitsume. Si S atau Geats9 ini mempunyai kekuatan yang bisa dibilang 11-12 sama Dewi Pencipta. Atau emang bisa dibilang ya, karena kalau teman-teman tahu atau yang udah nonton, ini kan mamahnya Ace ini, si Mitsume itu bisa dibilang menghilang ya, atau mungkin mati atau apalah itu ya, gak tahu, pokoknya dia ini hilang gitu kan, si mamanya ini. Itu kayaknya ya kekuatan si Dewi Penciptanya ini itu kayaknya dibagi ya. Kekuatannya si Mitsume itu dibagi ke si Ace alias ke si Final Form Geats9 ini ya. Jadi kekuatan Geats9 ini itu kekuatannya adalah bisa kayak menciptakan sesuatu ya, merubah sesuatu atau menciptakan ulang sesuatu. Ya mirip-mirip 11-12 kayak Kamiyama Toma yang bisa menciptakan cerita ya sesuai keinginan dia, dan Geats juga sama. Ya si Ace ini dia sekarang punya kekuatan untuk menciptakan sesuatu ya. Mau itu menciptakan dunia, menciptakan apapun itulah ya. Dia si Ace ini ya, si Geats9 ini bisa ya lakukan itu karena ya andil kekuatan dari Dewi Pencipta. Atau bisa dibilang si Ace ini, Geats9 ini ya Dewi Pencipta versi Kamen Rider gitu. Luar biasa lah ini, gila sih. Apalagi kalau teman-teman lihat kan itu si S ketika gelut dengan Geiza ini, Geiza versi Sisuel, itu ya ketika si Geats9 mental ke gedung atau ke tanah itu, yang tadinya gedungnya hancur itu bisa dikembaliin jadi semula gitu. Mirip-mirip kayak Crazy Diamond Jojo kalau teman-teman tahu ya, itu 11-12. Cuman ini Geats9 lebih OP lagi dari Crazy Diamond gitu. Luar biasa ya, luar biasa ini. Yang paling favoritkan di scene debutnya Geats9 ini ketika si Ace alias Geats9 ini kayak nyuruh diam lagu opening yang diputar ya di fighting sequence Geats9 ini gitu. Itu nyuruh diam gini. Itu lagunya beneran diam. Itu keren sih, itu keren banget sih. Itu kayak ngasih tahu ke penonton ya bahwa si Geats9 ini juga bisa kayak nyuruh ya, punya kekuatan nyuruh lagu opening Geats ini yang diputar di sequence debut dia itu suruh diam gitu. Kayak punya kekuatan sebesar itulah istilahnya gitu. Gambarannya kayak gitu. Ini keren. Ini keren banget sih. Suka lah ya. Dan ini sih yang tetap menjadi kekurangan bisa dibilang ya bagi Geats9 sendiri, itu terkait yaitu ya senjatanya yang agak gimana gitu, agak kurang aja gitu ya desainnya ya. Meskipun ini senjata bisa dibilang bagus karena punya dua fungsi, bisa jadi pistol dan juga jadi pedang, tapi desainnya aja yang agak kurang ya. Nah, untuk desain dari Geats9 ini ya, kostumnya itu sudah bilang suka dengan kostum Geats9 ini, meskipun ya pas lihat-lihat lagi kayak ada yang kurang dikit aja, yaitu di bagian badannya ini. Di bagian perutnya yang
Kalau teman-teman lihat itu kayak ada semacam segel-segel gitulah di perutnya tuh bentuk lingkaran kayak Naruto ya. Dan itu agak kurang aja, di situ hitam terus ada bulat gitu kayak jatuhnya tuh nanggung ya. Kenapa gak dibikin si inner suite-nya itu jadi warna putih aja daripada warna hitam? Itu jadinya kayak kelihatan si Geese Knight ini pakai sempak, pakai celana itu ya. Kalau lihat ya. Itu aja sih yang kurangnya ya, dikit gitu kan dari kostum Geese Knight ini. Meskipun overall lagi-lagi ya udah jelas ini kostumnya Geese Knight mah keren lah, keren, bagus banget gitu. Dan balik lagi nih ke fighting sequence-nya Geese Knight ini. Ya, Geese Knight ini debut ya tentunya melawan akhirnya Samsak yang bisa dibilang setara lah dengan Geese Knight ini, yaitu ada Suel, Kamen Rider Niram ya. Yang menurut Asi ini ya lawan yang pantas lah. Karena kan kalau teman-teman tahu si Suel ini bisa dibilang menjadi dalang dari segala dalang atas peristiwa dan tragedi yang dialami oleh ibunya ya, Mitsume, dan tentunya Ukiyo S gitu. Jadi pas banget lah ya ini si Suel jadi Kamen Rider Geiza, meskipun kalau teman-teman tahu ya sebelumnya ya Kamen Rider Geiza ini bukanlah si Suel, melainkan tentunya si Niram harusnya ya. Tapi karena ada suatu insiden yang bisa dibilang di luar dugaan yang nanti akan bahas lah ya setelah ini, itu ya udahlah ya membuat si Suel ini menjadi Kamen Rider Geiza. Dan kalau teman-teman lihat itu Kamen Rider Geiza versi Suel ini ada sedikit perbedaannya ya dibanding Geiza milik Niram, yaitu di bagian visor helmnya yang ada corak warna merah-merah ya. Kayak di spidolin warna merah tuh si visor Geiza ini. Itu doang sih yang bedanya. Nah, untuk masalah kekuatan si Geiza versi Suel ini gak ada bedanya. Gak ada bedanya dengan si Niram Geiza gitu. Gak ada bedanya, lihat mah ya sama-sama aja ya. Kekuatannya gitu, cuman mainin apa sih yang ada di tubuh dia itu yang bulat-bulat itu kan, kayak CCTV yang bisa ngelakuin apa aja gitu kan. Itu doang ya kekuatan dia, gak ada suatu hal yang spesial atau yang baru yang ditunjukin sama si Suel Geiza ini ya. Yang tentunya ya ini si Geese Knight ini yang jelas lebih OP dibandingkan form dia sebelumnya, yaitu apa sih? Lisa Bus ya. Ini kan gampang banget untuk numbangin si Geiza ini, Geiza versi Suel ini. Asik kepengen tadinya ya ada suatu hal yang baru lah ya si Geiza Suel ini dari kekuatannya gitu. Tapi ternyata sama aja. Dan ya Geiza Suel ini gampang aja ditumbangin sama si Geese Knight ya. Dan bisa dibilang ini Geiza Suel ini debutnya cuma segini doang, dan si Suel juga termasuk ya udah gitu ya. Penampilan dia kayaknya sampai sini doang. Berapa episode berarti ya si Suel ini muncul di series Kamen Rider Geese? 6-7 episode mungkin ya, sekitaran segitu ya. Tapi saya pengen si Suel ini balik, tapi kayaknya sih udah gak mungkin ya. Karena si Suel diliatin di ending kan kayak mau hilang atau gak tahu kemana itu anak ya. Yang jelas sih kayaknya dia udahlah selesai peran dia di episode 38 Kamen Rider Geese. Balik lagi ke debutnya si Geese Knight ini ya, lupa untuk ngebahas finishernya yang menurut Asi finishernya bagus ya. Bagus, apalagi kalau teman-teman lihat kan sebelum finisher itu suka banget ya si Geese Knight ini karena cerdik gitu ya. Seekor rubah ya. Itu pas gelut dengan Geiza, itu pas Geizanya ditonjok sama Geese Knight ke bawah, itu kan remuk kan ya. Si lantainya itu kan, tembok-temboknya remuk, itu langsung kayak dibikin jadi perangkap gitu ya sama si Geese Knight. Itu keren banget. Ya mirip-mirip bener sama kayak Crazy Diamond Jojo. Ini keren sih ya menurut saya. Dan untuk masalah cinematic fighting sequence dari Geese Knight ini menurut AA oke ya. Banyak banget tentunya CG-nya dari Geese Knight ini ya, dan bagus yang lompat ke sana kemari lah, ke gedung lah, ke sini lah. Apalagi kan Geese Knight ini
Kalau teman-teman lihat juga masih tetap ya kekuatannya ini dari kecepatan gitu ya, the power of the speed, sat ya. Karena basicnya dari boost ya Geats 9 ini gitu, bukan dari Magnum. Jadi tentunya kekuatan kecepatan lah ya yang menjadi kekuatan utama Geats 9 ini gitu. Meskipun di samping itu juga si Geats 9 ini punya kekuatan yang tentunya sangatlah OP juga, yaitu kekuatan menciptakan ulang dunia atau menciptakan sesuatu sesuai keinginan si Ace atau Geats 9 ini ya. Ya lagi-lagi overall kalau AA mau komentarin fighting sequence dari Geats 9 ini, menurut AA keren lah. Bagus, epic sih. Suka lah sama debut Geats 9 ini, apalagi diiringi dengan lagu opening Trustless yang menambah keepikan dari debut Geats 9 ini. Kalau teman-teman tahu, A juga pernah bilang ya bahwa si S ketika menuju final formnya ini, A tuh pernah ngomong bahwa si S ini kurang struggle mendapatkan Rise Buckle-nya ini ya Rise Buckle Geats 9 ini gitu. Tapi setelah dipikir-pikir, ketika melihat episode kali ini, gila sih ya, A suka sih. Dan A pikir-pikir si Ukyo Ace ya sangatlah struggle ya mendapatkan final form Geats 9 ini gitu kan, Rise Buckle-nya ya, atau bisa dibilang ya final formnya ini. Struggle-nya di mana? Ya itu, struggle-nya ya Ukyo Ace ingin bertemu dengan ibunya. Di situ struggle-nya itu ya. Struggle-nya ya proses Ukyo Ace ingin bertemu dengan ibunya, yang akhirnya di episode 38 ini Ukyo Ace bisa bertemu dengan ibunya ya, si Mitsume, yang aktrisnya itu agak tahu siapa. Dan juga mungkin teman-teman juga notice lah ya, itu scene mengingatkan A dan mungkin kalian dengan scene pertemuan Naruto dengan Kitsuna ya, kalau gak salah ya, 11-12. Dan kalau teman-teman perhatikan juga kayaknya ini sih dibalik layar produksinya ya, itu ketika si aktrisnya Mitsume ini mau ngomong itu kan kayak balem, kayak gak ngomong gitu, kayak gitu-gitu doang ya. Karena kalau lihat ya, ini suara dari Mitsume itu masih tetap ya, suara yang tentunya sama ketika Mitsume pertama kali muncul ya. Itu ternyata ya bisa dibilang ini didubbing ya teman-teman, si Mitsume aktrisnya sama voice actor yang ngisi Mitsume gitu. Jadi ada dua orang nih teman-teman ya di balik peran si Mitsume ini ya, orang yang ngedubbing Mitsume dan ada orang yang memerankan si Mitsume, si aktris kayak yang katanya anaknya Ichigo ini ya, si Mbah ya. Menurut A sih ya gak apa-apa ya, meskipun harusnya ya si aktrisnya ini ya, si Mitsume ini ngomong aja lah, kayak nge-lip sync gitu kan, ngedubbing apa-apa gitu kan, daripada balem kayak gitu. Jadi kesannya menurut A sih kayak gimana gitu ya, menurut AA ya, harusnya sih kayak gitu. Tapi ya udahlah, gak apa-apa, itu minor kecil aja sih ya. Di episode 38 ini teman-teman juga tahu lah ya, ada sedikit plot twist yang bisa dibilang kaget ya. Pas nonton kaget, yaitu Niram mati ya. Itu matinya ditembak, itu gila itu. Ini Toei mikir gak sih ini acara anak-anak loh, kok bisa ada adegan nembak itu tembakan pistol duar gitu, itu sampai muncrat darah. Wah gila. Dan itu siapa yang nembak ya teman-teman? Itu yang nembak adalah asistennya si Niram ya, si Samas. Ini karakter yang tadinya ngira dia ini NPC, dan kalau teman-teman lihat juga dia udah beberapa episode ya absen ya. Ini karakter gitu. Ini tiba-tiba muncul dan tiba-tiba menjadi karakter yang sok-sok berkhianat bisa dibilang ya, di saat situasi genting seperti ini. Dia memihak yaitu si Suel ya. Dan ya udah ngebunuh si Niram gitu. Atasan dia. Ini sih gimana ya? Menurut A sih maksa bisa dibilang iya, tapi kayak agak kurang dapat aja gitu ya. Kalau misalkan si Samas ini ya, yang si cewek ini sering on screen ya, nemenin si Niram tiap episode gitu kan, nggak hilang gitu kan, hilang beberapa episode gitu kan. Kalau muncul pun itu sedikit. Itu kalau misalkan dia sering muncul ya,
pasti ketika plot twist ini terjadi bakalan lebih dapet ya. Dan abang lah kayak wah gila gitu kan, kayak ekspresi tuh kayak bener-bener ya kaget, beneran kaget, bukan kaget bengong ya, bukan, tapi beneran kaget gitu, gak expect ya. Jadi ketika nonton tadi juga ini agak gimana gitu ya, bagus sih ya, sih jujur gak menduga, cuman kayak gimana gitu ya, agak gimana gitu. Ya udahlah, itu terserah kamu aja ya Hyo ya. Menurut Asi ya udahlah, kita lihat aja ini si Samas ya yang tiba-tiba jadi berkhianat, apakah dia bakal menjadi karakter penting ya, menggantikan Niram bisa dibilang, karena Niram kan wassalam. Dan Swell juga wassalam ya di episode kali ini. Jadi ada 2 produser yang sama-sama wassalam ya, si Niram ya sama si Swell. Si Niram sih masih oke sih ya, menurut Asi dia ternyata emang baik ya. Dia meskipun emang ya bisa dibilang antagonis lah ya, salah satu villainnya si Ace, tapi ternyata dia punya aturan-aturan yang bisa dibilang bagus lah ya untuk DGP ya. Tapi ternyata ya nasib berkata lain. Ini si Samas ya, aduh, karakter yang tiba-tiba muncul ya, yang akhirnya NPC tiba-tiba ya berkhianat kayak gini, bunuh si Niram. Dan apalagi ya di episode kali ini juga itu kan ada si S kedua ya, S2.0 ya, itu alter egonya ya si S ya, S versi jahat lah bisa dibilang ya, S versi negatifnya, mirip-mirip lagi-lagi ya kayak Naruto ya. Ada kan di Naruto itu, Naruto versi darknya itu ketika mau si Naruto itu lagi bertapa gitu kan, ketemulah dengan Naruto versi lainnya gitu. Ini mirip-mirip kayak gini ya. Dan si S versi dark ini ya, yang katanya juga teman-teman ya, bahwa ada rumor yang bilang nanti final episode-nya si Geats ini, Geats 9 bakal gelut dengan Dark Geats 9 atau apalah itu katanya. Dan si Dark Geats ini adalah yaitu alter egonya si Ukyo S yang sudah dimunculin tadi ya teman-teman di episode 38 ya. Kalau misalkan benar sih jujur ya bagus sih ya, menurut sih keren lah ya, kita lihat aja nanti. Asal jangan tiba-tiba Dark Geats ini adalah si Kewa. Katanya Kewa bakalan jadi final boss ya. Jadi nanti Geats 9 versus Kewa atau ya Tycoon ya. Jangan. Tapi lagi-lagi overall episode kali ini, episode 38 dari Kamen Rider Geats bagus ya. Suka ya pokoknya sama episode ini, terlebih scene Ace bertemu dengan ibunya Mitsume itu kayak kayak gimana gitu ya, merasakan apa yang dirasakan Ace lah ya gitu. Dan itu dapat lah ya scene-nya, dan proses menuju Geats 9 ini bagus ya, bagus meskipun emang ada yang kurang dikit ya karena lagi-lagi sih kalau bicara soal struggle si Ace menuju Geats 9 ini ya, sebenarnya udah ada struggle-nya, yaitu si Ace itu ya seperti yang bilang ya, struggle-nya mencari ibunya. Ketika mendapatkan ibunya, tapi ibunya ya akhirnya di episode kali ini meninggal atau hilang ya disitulah mungkin kekuatan keajaiban terjadi ya. Ibunya ngasih kekuatan yang luar biasa itu ya, si Boost Mark 9 yang tentunya akan menjadi item bagi Ace berubah menjadi Geats 9 ya. Itu kayaknya ya prosesnya itu doang sih, gak ada yang proses yang bener-bener gimana ya di episode kali ini tuh. Menurut struggle-nya tuh struggle mendapatkan si itemnya itu ya gitu. Karena kalau lihat sih ini itemnya emang tiba-tiba muncul, beneran tiba-tiba muncul. Tapi ya itu karena bantuan ibunya Ace ya. Nggak seperti Reiwa Rider sebelumnya Zero One sih, yang jujur ya Zero One Naruto ketika mau mendapatkan progress key yang Zero Two itu emang ada struggle-nya. Di episode itu ya, episode berapa sih? 40 ya, episode 40 Zero One itu bener-bener episode yang ngebahas tentang struggle-nya mendapatkan final form ya. Bener-bener struggle-nya tuh diceritain dan itu keren ya.
Dan untuk Gisna ini yang sama-sama penulisnya Yuya, ya sih pengennya kayak Zero Two ya, meskipun ini kayaknya ya mungkin kalau misalkan dibikin kayak Zero Two nggak bakal masuk atau gimana gitu kan. Apa sih kayak dibikin struggle gimana gitu kan. Karena menurut Aya Ukyo S on the way menjadi Gisna ini udah struggle banget. Struggle-nya itu ya mencari ibunya gitu. Dan udah ya ketemu sama ibunya ya, udah lah muncullah Gisna. Ya mirip-mirip kayak Naruto lagi-lagi ya. Ini mah kayak Naruto. Naruto juga ketika bertemu dengan ibunya itu kan berubah ya. Si Naruto-nya itu dapat kekuatan baru yaitu 11-12 ya lagi-lagi. Jadi ya udahlah untuk masalah struggle-nya, prosesnya dan sebagainya oke lah ya. Oke lah ya. Bisa enjoy lah teman-teman ya gitu. Jadi gimana menurut kalian semua terkait debut Gisna ini ya? Apakah kalian suka dengan debut Gisna ini ya, henshin sequence-nya dan lain sebagainya? Dan silakan kalian juga komentarin episode 38 dari Kamen Rider Geese ini. Kalau misalkan komentarin episode 38 atau ngebacotin episode 38 Kamen Rider Geese, kayaknya gak bakalan beres-beres ini videonya. Jadi untuk masalah bacotan-bacotan yang lebih lengkapnya, unek-unek terkait episode kali ini ya nanti akan bacotin di live streaming aja ya. Jadi di video kali ini cuman khusus buat ngebacotin final form Geese-nya aja gitu ya. First impression-nya, debutnya dan lain sebagainya, dan juga poin-poin yang bisa dibilang di episode kali ini tuh menurut agak wah gimana gitu ya. Jadi tuh cuman pengen ngebacotin itu doang ya. Dan ya balik lagi, gimana menurut kalian semua episode kali ini? Silakan komen aja di kolom komentar di bawah. Kalau misalkan ada bahasan yang bisa dibilang salah atau kurang tepat, silakan bagi teman-teman semua untuk koreksi kesalahan yang tadi sudah bahas ya mengenai debut Gisna dan lain sebagainya di kolom komentar di bawah ya. Oke. Baiklah kalau itu teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan video bacotana terkait first impression Gisna ini ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau begitu pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.